Nabi tetap kembali ke bumi, ke dunia dengan membawa misi-misi tentang ketuhanan untuk menuntun masyarakat. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Kembali lagi bersama Podcast Hidayatuna atau Dialog Hidayatuna. Sebenarnya ini judulnya Dialog Hidayatuna sebenarnya. Tapi kita kembali ke Podcast Hidayatuna. Nah, kali ini kita sudah kedatangan tamu. Beliau ini ialah Mas Aziz Ahmad. Ya. Beliau ini lulusan S1 dan S2 SKI Sejarah Kebudayaan Islam di salah satu universitas UIN. Universitas Astagfirullah Islam Negeri Sunan Kalijaga. Nah, beliau ini sibuk di penulisan ya, menulis. Terus beliau ini juga aktif di salah satu media islami.co. Terus juga beliau ini aktif di Islam Institute. Aku juga kurang tahu sih, nanti kita tanya aja langsung sama orangnya. Terus beliau ini juga berkesibukan di wirausaha. Nah, wirausahanya apa nanti kita kulik juga. Nah, gini, beliau ini kan lulusan S1 dan S2 loh. 2 jenjang tapi SKI semua. Sejarah kebudayaan Islam. Sebenarnya apa sih, kenapa kok bisa milih sejarah kebudayaan Islam? Sejarah itu bagi jenengan itu apa gitu loh sebenarnya? Kok kayaknya suka banget. Saya masuk ke studi sejarah dan kebudayaan Islam itu seperti orang yang tersesat di jalan yang benar. Asik. Awal setelah selesai dari Madrasah Aliyah, dulu saya di pesantren Sunan Pandenaran di Yogyakarta. Setahun setelah lulus itu sempat nganggur, saya membantu di madrasah, dan setelah itu ada program beasiswa dari Kemenak untuk penguatan prodi studi keislaman di beberapa universitas di Indonesia. Dan untuk di Jogja itu kebetulan ada di UIN Sunan Kalijaga. Nah, di situ di antara prodinya itu ada sejarah Islam sama perbandingan agama. Dan saya masuk di sejarah kebudayaan Islam. Dari beasiswa itu cuma dibuka 2 itu ya? Iya, dibuka 2 itu. Dari situ saya awalnya juga belum tidak berekspektasi terlalu tinggi, karena bagi saya waktu itu asalkan bisa kuliah saya udah senang banget. Setelah masuk setahun 2 tahun, saya mulai berkenalan dengan literatur yang terkait dengan sejarah Islam. Dari itu baru ngeh, oh ternyata sejarah tuh penting juga, bahkan sangat penting, sangat urgent bagi kita. Kalau ada ungkapan itu yang mengatakan kayak apa ya, history shapes our present and it shapes our future. Apa itu artinya? Sejarah itu membentuk kita hari ini, dan dia juga membentuk kita di masa yang akan datang. Artinya pemahaman kita, pandangan kita terhadap masa lalu itu juga menentukan pandangan kita hari ini. Misal kita pada masa lalu di Indonesia berhubungan dengan etnis Cina, ya kan? Berhubungan yang sangat baik, bahkan kalau di beberapa literatur itu kelihatan banget bagaimana hubungan antara Indonesia dan etnis Tionghoa dan lainnya. Tetapi ada satu masa pada periode sejarah itu yang clash atau ada benturan antara orang Jawa dan orang Tionghoa. Sehingga sekarang ada sebagian orang yang memandang etnis Tionghoa dengan pandangan yang penuh stereotip. Misalnya, seandainya dia kemudian membaca sejarah, katalah bagaimana hubungan kita dengan orang-orang Cina sehingga terbentuk sekarang itu ada istilahnya pecinan ya, di bawah namanya pecinan di berbagai tempat. Itu menunjukkan bagaimana mereka diterima dengan baik oleh masyarakat Nusantara. Itu sebagai bentuk ya. Ya, tapi kemudian
ketika ada clash sampai pada masa Orde Baru itu orang-orang yang dengan nama Tionghoa itu harus berganti nama dengan nama Indonesia, harus berKTP Indonesia dan memeluk agama yang diakui oleh Indonesia. Itu diantaranya yang membangun stereotip kita terhadap etnis Tionghoa. Diantaranya itu. Nah, dengan sejarah kita melihat sejarah seperti ini. Oh, ternyata etnis Tionghoa seperti ini. Dia tidak hanya sebagai pelaku usaha dan bersahabat sosial, tapi juga dia menentukan misalnya kita dalam berpakaian. Kalau kita itu di umat Islam itu namanya apa? Baju muslim itu koko. Baju koko itu kan salah satu pengaruh dari Tionghoa. Misalnya semacam itu. Dan masih banyak lagi. Iya, benar. Nah, dengan cara seperti ini kan sejarah akan mempengaruhi cara pandang kita hari ini. Terhadap yang lain, terhadap orang lain, terhadap tempat dan lain sebagainya. Gitu. Dan tentu saja hal seperti ini juga akan mempengaruhi kita bagaimana melihat masa depan. Kita belajar dari masa lalu sebagai pijakan untuk melangkah ke masa depan. Kalau ada ungkapan yang terkenal itu, keledai tidak pernah jatuh 2 kali dalam lubang yang sama. Ya. Iya, benar. Tapi itu sudah direvisi. Karena keledai pun kalau ada lubang lagi dia akan menghindar. Ya lubangnya yang berbeda mungkin ya. Mungkin berarti jenengan ini sukanya sejarah itu setelah belajar sejarah atau sebelum belajar malah? Setelah saya masuk di SKI terus mencerna, membaca literatur di SKI. Kebetulan di kampus juga ada perpustakaan yang cukup besar dan banyak literatur tentang sejarah. Dan di Jogja juga banyak sekali toko buku dan lain sebagainya untuk kita belajar berbagai macam buku-buku tentang sejarah. Dari situ kemudian, sejarah ternyata dia membuat paling tidak pikiran kita itu semakin tidak berpikiran sempit dalam tanda kutip, membuat kita semakin luas untuk melihat dengan beragam perspektif. Paling tidak itu yang paling penting. Oh iya, terus jenengan ini kan belajar sejarah gitu kan. Setelah belajar sejarah ini, apakah jenengan membuat suatu tulisan atau karya yang saya ini kan suka sejarah, berarti saya harus memberikan atau harus mencurahkan segala sesuatu yang saya pikirkan, yang saya sukai terhadap sejarah ini. Oh ya, yang pertama saya itu sambil kuliah itu sekitar tahun 2013 sampai tahun 2018 saya ngajar sejarah kebudayaan Islam dan juga sejarah nasional. Itu selama kurang lebih 5 tahun di Madrasah Aliyah. Itu salah satu bentuk pengabdian terhadap sejarah. Di antaranya itu saya benar-benar bagaimana merasakan ternyata anak-anak itu ketika kita berikan sejarah dengan perspektif yang pas mungkin ini bisa membangkitkan rasa nasionalisme. Di antaranya itu ketika kita membicarakan sejarah bagaimana terbentuknya hubungan antara Islam dan negara, Pancasila dan Islam, hubungan antara tokoh-tokoh dalam sejarah dalam membangun negeri. Itu benar-benar saya merasakan sejarah bisa menjadi salah satu medium untuk menanamkan nasionalisme. Di antaranya yang pertama dan yang kedua tentu saja seperti kita ingin memberikan pandangan yang lebih moderat tentang Islam. Yang lebih luas. Ya, karena anak-anak itu kan terutama anak-anak yang masih di madrasah ya, entah aliyah, SMP, MTS, SMA dan juga SD, itu mereka lebih senang kalau kita dengan menggunakan teknik bercerita. Benar. Dan benar-benar ini dengan catatan kita terus belajar, terus memperluas sudut pandang kita, cakrawala kita, cerita ini bisa semacam membius siswa. Suka menyimak gitu. Iya. Setelah mengajar itu, terus kemudian Anda ini kan tadi sempat ada ini di profilnya ada tulisan menulis sebagai penulis. Oh ya. Nah, kesibukan Anda menulis itu menulis apa ya kalau boleh tahu? Jadi yang saya lakukan itu saya dulu
menulis pertama kali sekitar tahun 2012, itu ngisi di majalah Basis. Itu di Jogja. Kurang tahu. Saya masih belum di Jogja itu. Itu saya memang sukanya menulis. Pas waktu kuliah itu sekitar semester 5, saya ikut komunitas belajar menulis. Itu bareng-bareng mahasiswa lintas perguruan tinggi, ada yang dari UGM, UNY, UMY. Kita ngumpul di situ, kita wajib membawa tulisan, dan nanti itu semacam bengkel kepenulisan. Saya dikritik dari segi diksinya, dari segi idenya. Pernah suatu hari saya menulis cerpen, ya kan? Saya dikritik, ini kamu belum pernah baca novel ya, belum pernah baca sastra ya, karena saking buruknya waktu itu tulisan saya. Tapi itu saya pikir sebagai satu pengalaman yang sangat membekas dan sangat penting dalam proses penulisan saya. Itu yang pertama. Nah, dari situ itu kemudian saya terus merawat keinginan untuk menulis ini. Sampai dari komunitas itu kemudian lahir ada beberapa buku diterbitkan. Terus belakangan karena kemampuan menulis ini, karena keinginan untuk bisa menulis ini, saya terlibat dalam beberapa penelitian. Di akhir studi S1 itu riset bareng dosen tentang Islam Melayu berdasarkan naskah sejarah Melayu. Itu terus kemudian ini berlanjut tahun setelah S1 itu, hampir selama 3 tahun saya membantu riset tentang Islam dan media sosial di Indonesia. Terus kemudian belum lama muncul islami.co, dan itu saya pikir sebagai wadah yang pas untuk bagi saya untuk terus belajar, untuk mengasah kepenulisan saya dan menulis apa-apa yang saya pahami dan saya tahu. Tapi ya dalam tanda kutip itu sebagai medium untuk belajar. Medium untuk belajar bagi saya itu sangat luar biasa. Dan terakhir belum lama tahun ini menulis bareng beberapa dosen tentang narasi kalangan Islamis terhadap COVID-19. Itu. Dan saya satu lagi saya lupa. Saya sudah nerjemahin 2 buku. Yang satunya diterbitin di Mizan, dan yang terakhir baru selesai beberapa bulan lalu dan terbit di Sukapress di UIN Sunan Kalijaga. Ya mungkin itu beberapa sekilas tentang kegiatan menulis saya selama ini. Kacahnya dalam kepenulisan sangat mantap sekali ya ternyata. Oh iya, tadi kan ada istilah Islam Institute tuh apa ya sebenarnya? Jadi itu wadah bagi anak-anak muda yang punya concern atau punya perhatian untuk menulis tema-tema keislaman, itu bisa bergabung di Islamic Institute. Kalau teman-teman seandainya punya tulisan yang berkaitan dengan Islam, isu-isu tentang keislaman atau dinamika sosial yang terjadi di Indonesia yang berkaitan dengan Islam, itu bisa juga nanti tulisannya dikirim ke redaktur islami.co. Jadi itu tidak tertutup, tidak hanya saya saja, enggak. Semua teman-teman bisa ikut berpartisipasi untuk untuk berproses membersamai di website islami.co ini. Jadi kayak diwadain gitu ya? Ya, kalau orang mengistilahkan itu sebagai semacam laboratorium untuk belajar lah, ya kan? Apalagi yang masih muda kan, masa kita mau ini nunggu tua baru nulis kan? Ya, dari muda. Karena sekarang bayangkan gini, pada masa lalu ketika belum banyak media, orang menulis berebut untuk diterbitkan di satu koran ternama atau 2 koran yang ada di Indonesia. Ini kan kompetisinya satu tulisan 1 minggu yang diterbitin cuma 3 atau 4, yang nulis ratusan. Nah, sekarang ini saya kira kita ini termasuk generasi yang beruntung. Kita lahir di era medsos, era ada banyak platform media sosial, ada website dan semacamnya, dan mereka menampung gagasan kita, tulisan-tulisan kita, dan saya kira hal ini kabar yang baik untuk para penulis yang sedang belajar, termasuk saya. Bagus.
Jadi lebih itu ya apa namanya? Lebih leluasa ya untuk mengirimkan tulisan tanpa harus wah tulisanku di reject gitu kan. Iya. Sekarang ini kan tantangan kita itu tidak dari mana-mana tapi dari diri kita sendiri. Iya, bener. Apakah kita bisa untuk berhenti menyekrol Facebook atau Instagram? Itu, kan? iya. Karena kan kita kan nggak kerasa toh Iya. di depan Facebook atau Instagram kita scrolling itu tiba-tiba sudah 3 jam. Memperpendek durasi rebahan. Ya itu. Sekarang itu tantangan kita itu di hadapan kita sendiri. Ketika membawa HP, apakah kita ingin membaca hal-hal yang terkait yang itu bermanfaat untuk kehidupan kita, atau hanya scroll saja, atau jangan-jangan kalau kita orangnya baperan, kita melihat status orang yang mungkin kita sayangi atau apa, terus statusnya agak nyeleneh, kita tiba-tiba sakit hati, atau kita nyekrol punya mantan, ini kan sesuatu yang sangat buang-buang waktu. wasting time lah katakanlah seperti itu. Oh iya, selain sibuk di kepenulisan, beliau ini juga sibuk berwirausaha ya Mas? Iya. Nah, apa sih yang mendasari Anda untuk berwirausaha? Tapi usahanya apa ya sebelumnya? Jadi ini usaha rintisan saya. Sebenarnya latar belakangnya kayak skripsi aja pakai latar belakang. Sebenarnya mudah kalau orang pengen berusaha itu yang pertama lihat potensi yang ada yang kita miliki. Peluang kan. Dalam konteks karena saya ini datang dari Kaliangkrik di daerah Magelang bagian barat dan di sana itu sebagai salah satu pusatnya sayur mayur, maka saya kira ini salah satu potensi yang bisa dimanfaatkan. Jadi sebenarnya sesederhana itu. Terus pada waktu awal itu karena saya belum punya ilmu tentang persayuran, ya kan? Iya benar. Dan ibu saya itu sebelumnya penjual sayur. Maka saya belajar dari ibu saya bagaimana caranya agar pengetahuan, keterampilan yang dimiliki ibu saya itu ditransfer ke saya. Itu makanya itu yang sehingga di situ kan kita tidak perlu banyak biaya untuk pelatihan macam-macam kan, karena kita punya dari lokasi sendiri. Potensinya dari wilayah kita sendiri, punya orang tua yang siap membagikan ilmunya kepada kita. Itu. Jadi itu tak pikir resikonya juga tidak terlalu tinggi. Itu saya belajar dari situ. Tapi ya saya kira ini juga penting ketika saya mendirikan Kedai Sayuran ini kan. Saya kan waktu itu magister selesai dari S2. Nah banyak orang yang pertanyakan. Ya termasuk di rumah. Ini Aziz wong sekolah tinggi-tinggi kok cuma jualan sayur. Nah itu. Saya juga ketika pertama kali ke pasar untuk belanja itu penuh dengan rasa keraguan. Apakah saya ini mengambil langkah yang benar melakukan ini? Iya benar. Kayak gitu kan? Di bawah stigma masyarakat ya notabene gitu. S2 tapi tapi kemudian saya yakin ini adalah langkah yang pas. Kata hati saya mengatakan saya harus melakukan ini. Toh nanti apakah ini akan berhasil atau tidak itu kan biar waktu yang menjawab. Yang penting kita mencoba dulu. Nah dari situ setelah menekuni ini sekarang sudah tahun ketiga. Oh, sudah lama. Ini tahun ketiga dan dari situ ternyata melalui Kedai Sayuran ini saya lebih bisa berinteraksi lebih intens. Terutama yang pertama kepada teman-teman dari rumah yang sama bergelut di bidang sayuran. Dan umumnya ketika di rumah ngobrolin tentang pertanian juga lebih nyambung, ya enggak? Benar. Anak-anak kuliahan, anak kuliahan, meskipun dari desa juga, ketika pulang ngobrolin tentang sayuran belum tentu tahu. Iya benar. Ya enggak? Istilahnya menyesuaikan frekuensinya agak susah. Sekarang harganya berapa? Kayak gitu. Terus tanamannya gimana? Itu kan dengan cara ini saya lebih mudah untuk berinteraksi. Dan mungkin juga kemudian pandangan yang menganggap saya ini anak berpendidikan macam-macam itu kemudian bisa lebih seimbang saya pikir ya. Sehingga ini bisa membuat saya enjoy, bisa memahami kehidupan di rumah, ngobrol juga enak kayak gitu dengan teman-teman juga untuk ngobrol curhat tentang masalah sayuran juga ini gitu. Dan saya juga berkeliling dari satu pasar ke pasar yang lain, ketemu banyak pedagang, banyak penjual. Nah itu kemudian saya banyak belajar dari sini. Ternyata dari Kedai Sayuran ini kalau diistilahkan menjadi semacam
lensa atau apa ya, alat teropong lah ya. Alat teropong bagi saya untuk melihat dinamika Islam, kewirausahaan yang berkembang di desa. Kesadaran saya tentang desa. Oh, ternyata desa tidak hanya tentang kemiskinan. Ya enggak? Iya. Tapi di situ ada semangat kewirausahaan yang tumbuh dari para pedagang sayur ini. Selama ini kan kita memandang desa sebagai yang mundur dan lain sebagainya. Tapi ternyata setelah saya masuk, dengan adanya sekarang ini perbaikan infrastruktur dari presiden macam-macam, ternyata anak-anak di desa, anak-anak mudanya bisa kok bersaing untuk kewirausahaan kayak gitu. Nah, dan tak pikir ini satu poin yang penting, bahwa semuanya itu potensi, peluang kewirausahaan itu bisa dilakukan dengan catatan adanya akses dan kesempatan. Iya, benar. Terus gini, ini kan mau Ramadan ya Mas? Iya. Mau Ramadan. Nah, kegiatan yang akan datang ini kira-kira apa aja nih dari Mas Aziz? Kalau saya seperti biasa, nanti tetap nulis seperti biasa. Ya, ada jadwal nulis di islami.co itu biasanya nulis kolom mingguan. Nanti di Ramadan ini ada kerjasama bareng MGFM untuk membahas tentang Islam lah. Dan saya nanti akan banyak berbicara tentang sejarah Islam, terutama pada masa kehidupan Nabi Muhammad SAW. Bagaimana Nabi Muhammad itu berinteraksi dengan yang lain. Mungkin bisa di spoiler dikit gak di sini gitu. Salah satu. Ya, selanjutnya nanti membahas tentang bagaimana Nabi menyikapi orang lain, terutama kepada orang yang berbeda agama, kemudian kepada anak-anak, kepada perempuan. Selama ini kan seolah-olah Nabi terutama terhadap perempuan yang berkembang di Islam itu kayak isu-isu tentang poligami, terus juga masih banyak yang berkembang di kita itu tentang kekerasan dalam rumah tangga, seolah-olah suami itu sebagai pihak yang sangat otoritatif dan perempuan itu seolah sebagai subjek, sebagai objek bagi laki-laki, dan ya semacam itu. Kira-kira nanti akan berbicara lebih ke dalam kehidupan sehari-hari, yang itu bisa mungkin lebih praktikal, lebih bisa dipraktekkan dalam kehidupan sehari-hari. Tapi apakah itu relevan ya dari zaman Nabi sampai zaman sekarang? Kalau misalkan kita memandang Nabi sebagai teladan gitu. Ya, sangat relevan. Dan jadi saya sampai sekarang membaca tentang biografi Nabi, tentang sirah nabawiyah itu, meskipun itu dibaca berulang-ulang, itu selalu ada wawasan baru yang saya dapatkan. Contoh, ketika Nabi Isra Mi'raj, yang belum lama berlangsung kan, Nabi Isra Mi'raj yang selama ini kita tangkap, ketika Nabi Isra Mi'raj itu kan yang pertama beliau itu karena pas di istilahnya itu sedang dirundung kedukaan, mengalami tahun kesedihan, tahun duka cita, ditinggal oleh pamannya Abu Thalib dan ditinggal oleh istri tercintanya Sayyidah Khadijah. Ketika Nabi dirundung kesedihan ini, kemudian Allah membawa Nabi untuk bertemu dengan Allah melalui peristiwa Isra Mi'raj. Jadi ini sebagai hiburan. Ini yang berkembang selama ini kan. Pertama ini. Terus yang kedua di Isra Mi'raj ini adalah perintah untuk menjalankan sholat 5 waktu yang sebelumnya sampai 50 waktu kayak gitu. Nah, saya baca lagi ternyata di dalam Isra Mi'raj ini saya menemukan lagi ini perspektif yang menurut saya mungkin bagi orang lain sudah banyak yang tahu, tapi bagi saya ini baru, bahwa dalam Isra Mi'raj ini juga ada semacam ini perjalanan cinta gitu. Nabi Muhammad, coba sekarang orang itu kan kita beribadah, kita sholat dan sebagainya, ingin bertemu dengan Allah kan? Iya enggak? Kita ingin mendapatkan ridhonya Allah, ingin bertemu dengan Allah. Nabi pada Isra Mi'raj ini sudah bertemu dengan Allah. Nah,
siapa namanya Muhammad Iqbal, seorang filsuf dari Pakistan. Dia mengutip salah satu ungkapan, seandainya aku seperti Nabi Muhammad kemudian bertemu dengan Allah, maka aku tidak akan kembali ke dunia lagi. Dan dia sudah bertemu dengan cinta yang sesungguhnya kok. Tapi Nabi Muhammad meskipun sudah bertemu dengan Allah, Sang Pencipta dan yang Nabi tetap kembali ke bumi, ke dunia dengan membawa misi-misi tentang ketuhanan untuk menuntun masyarakat. Nilai-nilai keilahian itu kemudian diimplementasikan untuk membangun peradaban manusia. Nanti kemudian ada istilah hijrah, itu kan terjadi setelah Isra Mi'raj kan? Nanti membangun tatanan masyarakat politik di Madinah. Itu terjadi setelah peristiwa penting ini. Jadi gitu. Saya sekarang membaca dapat pemahaman seperti ini. Besok dibaca lagi pemahamannya dapat yang baru lagi. Sekarang dibaca dapat baru lagi. Gitu. Jadi saya kira sirah nabawiyah terutama kehidupannya Nabi itu semacam dia kayak sumber mata air yang tidak akan pernah kering gitu. Jadi sayang sekali kalau kita kemudian mengabaikan tentang sosok kehidupan Nabi, karena selama ini kan apalagi sekarang ya mohon maaf kecenderungan orang untuk memahami Nabi itu hanya sebagaimana yang diajarkan di masjid-masjid ya kan, lewat ceramah-ceramah dan tidak melalui pembacaan secara langsung pada kitab-kitab yang menceritakan, mengisahkan tentang perjalanan Nabi. Pasti akan berbeda. Tapi gini Mas, misalkan kita mendengarkan di masjid A, terus kita membaca sendiri itu B. Kan ada orang yang membaca kisah Nabi itu kan takut. Takut persepsinya akan liar gitu loh. Maksudnya takut Nabi itu kayak gini kok, berarti aku harus kayak gini. Nah, itu gimana ya cara biar nggak terbangun hal-hal yang kayak gitu loh dari diri kita sendiri? Saya kira untuk pertama-tama yang namanya membaca itu kan dia tidak hanya sekedar membaca, tapi kemudian akan terjadi yang namanya pengetahuan yang sudah kita ketahui akan dihadapkan dengan pengetahuan baru. Jadi kayak ada semacam pergulatan gitu ya. Ya kan? Ya memang orang baca tuh untuk meluaskan wawasan mungkin ya. Prosesnya seperti ini. Ada konfirmasi nanti kita kok seperti ini gitu kan. Narasinya seperti ini. Nanti kita akan dipertemukan dengan bacaan lain. Kok narasinya seperti ini. Jadi kita akan memiliki keragaman cerita tentang Nabi yang itu akan memperkaya diri kita. Di satu sisi mungkin ada sebagian yang tidak kita setuju, tapi tidak setuju itu bukan berarti kita membenci. Misal ada sebagian sejarawan Muslim yang mengatakan bahwa Isra Mi'raj Nabi itu tidak ruh dan jasad, tapi hanya ruhnya saja. Sebagian lainnya mengatakan Isra Mi'raj itu ruh dan jasad. Ini kan dua pendapat yang berbeda. Tapi justru dengan kita mengetahui semua argumentasinya, ini akan memperluas cakrawala kita. Benar. Ya enggak? Ada juga yang mengatakan, mohon maaf dari kalangan orientalis misalnya, bahwa Nabi Muhammad itu, mohon maaf, ini banyak orientalis yang mengatakan dia orang gila. Nabi Muhammad dia melakukan poligami untuk memuaskan hasrat seksualnya. Pokoknya seperti itu. Gila. Saya menemukan narasi-narasi seperti ini. Nah, dengan adanya narasi-narasi yang bermacam-macam ini saya masukkan, saya tampung, dan ini akan memperluas persepsi saya. Gitu. Dan tentu saja kita akan tahu. Oh, ternyata pernah ada suatu masa dan masyarakat yang menganggap Nabi seperti ini. Dan ternyata toh sampai hari ini masih ada gemanya. Mungkin kita tarik dalam konteks hari ini ada semacam Islamofobia atau ketakutan kepada Islam di sebagian masyarakat Barat. Itu kan berawal dari cerita-cerita yang seperti ini. Ya enggak? Nah, terus saya berpikir tugas saya sebagai orang yang suka menulis, saya akan memberikan narasi tentang Nabi yang itu lebih dalam tanda kutip lebih relevan untuk kehidupan kita saat ini. Kita tidak menginginkan satu masyarakat yang saling gontok-gontokan, saling menyalahkan. Benar. Bahwa narasi menganggap Nabi dengan cap-cap yang jelek seperti ini,
ini hanya akan melahirkan pertikaian. Pokoknya seperti itu. Iya. Jadi dari situ justru dengan kita melihat beragam ini kita akan bisa menentukan sikap. Ketika menulis kita akan seperti apa. Kenapa ini bisa terjadi seperti ini dan lain sebagainya. Karena kita udah tahu, oh ini seperti ini ceritanya dari sini, ini ceritanya dari sini. Iya. Nah, terakhir nih, jika Mas Aziz sekarang seumuran saya, berapa umurnya? Ya, kita kan 20, ya 20 sebelum 20 lah istilahnya. Gambarannya sebelum 20. Apa yang akan Mas Aziz katakan dengan Mas Aziz sendiri? Yang gimana maksudnya? Ini, misalkan Mas Aziz ada kesempatan untuk kembali ke masa lalu Mas Aziz yang seumuran dengan saya dan saya ke bawah saya, ya 20 ke bawah lah. Apa yang akan Mas Aziz katakan? Oh, untuk generasi yang itu ya. Yang pertama, salah satu hal yang saya syukuri sampai hari ini itu adalah hidup di Jogja, dan saya punya keinginan yang besar, minat yang masih terus membara dalam tanda kutip untuk terus membaca. Jadi ini menjadi semacam apa ya? Semacam modal, katakanlah seperti itu, untuk memiliki pemikiran yang lebih, ya pemikiran yang lebih, yang untuk memutusi segala sesuatu itu dengan lebih berimbang. Tidak hanya berdasarkan satu sudut pandang, satu cerita saja. Itu yang pertama. Dan yang kedua, untuk generasi muda itu diantaranya sebenarnya banyak ya. Saya juga senang belajar bahasa Inggris misalnya, dan ternyata itu sampai hari ini sangat berguna. Apalagi sekarang ini saya bisa mengakses TED Talk di YouTube itu dari beragam pembicara berkelas internasional. Saya bisa mendownload novel-novel terbitan baru yang bestseller di internasional yang masih ada dalam bahasa Inggris. Itu diantaranya. Dan yang ketiga, berusaha, tidak takut gagal. Toh bagi saya, ya tentu setiap orang itu pasti mengalami kegagalan. Saya juga pernah mengalami kegagalan. Tapi justru dari situ kita belajar banyak dari kegagalan kita. Kita kemudian tidak menganggap kegagalan itu sebagai aib, tapi itu sebagai semacam investasi kita, sebagai harta kita, kekayaan kita, pelajaran ke dalam diri kita. Itu saya kira, karena banyak orang yang kemudian takut gagal, takut mau mencoba ini, takut dikatakan seperti ini. Saya kira salah satu problem kita dalam keseharian, dalam kedirian kita itu takut yang semacam ini. Gitu. Benar. Ya, terima kasih atas semua pemaparan dari A sampai Z. Terima kasih Mas Aziz. Mungkin untuk podcast kali ini kita cukupkan karena durasi juga. Ini udah mau malam. Saya Iqbal. Jangan lupa like, subscribe, komen, dan share. Dan salam sejarah. Apaan sih? Oh iya, jangan lupa tonton video Hidayatuna yang lainnya di atas ini, 2 ini. Ya nanti akan muncul. Terima kasih. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.